Selamat sore semuanya anak-anak Tuhan. Selamat datang lagi di ibadah sekolah minggu. Kita mengucap syukur Sabtu minggu sudah berlalu dan hari ini kita dipertemukan lagi meskipun masih lewat Zoom, tapi kita bersyukur ya karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati papa dan mama dalam pekerjaan. Tuhan sudah memberkati adik-adik semua di dalam studi dan sekolah. Hari ini kita mau siap untuk memuji Tuhan. Coba Kak Vina mau menyapa dulu. Shalom David. Shalom. Shalom. Shalom Zevanya. Shalom. Shalom. Shalom Kak Senia. Shalom Kak. Shalom Kak Desi. Shalom Kak Vina. Shalom Kak Nita. Shalom. Wah, senang sekali ya meskipun teman-temannya masih banyak yang belum join ya hari ini ya. Tapi tidak mengapa, tidak mengurangi sukacita kita. Kita mau sama-sama untuk memuji Tuhan. Coba Kak Vina cek apakah semuanya sudah mandi? Davin dan Zevanya? Sudah. Sudah memakai baju yang rapi? Sudah. Sudah menyiapkan Alkitab? Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Sudah. Jangan lupa juga celengannya dan uang persembahannya ya. Kita akan memberi persembahan nanti. Dan berdoa dulu sebelum ibadah sekolah minggu dimulai. Dan yang terakhir jangan lupa senyum. Coba tunjukkan senyumnya semua ke kamera. Oke, laskan alam. Siap. Yuk kita akan bersatu hati, bersekutu, beribadah, dan kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita akan masuk dalam doa pembukaan sesuai jadwal. Hari ini yang berdoa pembukaan adalah Zevanya. Ya, silakan Zevanya pimpin kita di dalam doa. Doa pembukaan ayo. Ngomong. Zevanya bisa dengar suara Kak Vina? Ngomong. Yuk, silakan yuk pimpin teman-temannya dalam doa pembukaan. Zevanya. Oke, kalau gitu Kak Vina yang akan pimpin kita dalam doa pembukaan ya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu. Kami boleh dihimpunkan kembali di ibadah sekolah minggu di sore hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami membutuhkan pertolongan-Mu Bapa dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang begitu rindu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga teringat bagi teman-teman yang belum dapat hadir di sore hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sudah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama puji Tuhan lagi ya. Kita mau nyanyi, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Lagi ngomong. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay, puji nama Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita untuk bersaksi memuji Tuhan. Hari ini karena hanya ada 2 laskar Allah, Kapina persilakan dua-duanya ya untuk bersaksi memuji Tuhan. Mulai dari siapa dulu? Davin atau Zevanya? Oh, Davin udah angkat tangan dulu teman-teman ya. Oke, Davin, silakan. Hari ini Davin mau memuji Tuhan menyanyi lagu apa, Nak? Bunda topik saya. Apa, Nak? Kapina nggak dengar? Kingkong. King Kong. Oke, lagu favorit Davin ya. Oke, silakan Davin. Tepuk tangan dulu dong kakak-kakak dan teman-teman semua untuk Davin. Yuk, silakan. Kingkong badannya besar. Kingkong badannya besar. Kingkong badan. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Aneh binatang pendek. Kaki. Ya. Tunggu Kak Davin cekuan. Ya tadi lupa minum ya habis makan Koko Crunch ya Davin ya. Oke, kalau gitu sekarang Zevanya. Zevanya bisa dengar suara Kavina atau sinyal ya? Zevanya. Zevanya sama Axel atau enggak ya? Atau Zevanya sendiri? Halo Zevanya. Keluar gitu Kak Zevanya. Keluar. Oh, Itu oke. barusan masuk lagi. Zevanya bisa dengar suara Kavina? Oke, not responding ya. Oke, Davin, apa cegukannya sudah hilang, Nak?
Oke, mau mengulangi lagunya atau lagu lain atau berhenti sampai di sini? Ini udah hilang. Ini lagi. Mau puji Tuhan lagi, David? Ya. Oke, lagu apa? Lagu yang sama, lagu King Kong? Lagu apa? Yang Davin sudah hafal? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, puji Tuhan. Terima kasih, Davin. Wah, pantang menyerah ya, Davin ya. Meskipun tadi terhalang oleh cegukan, tapi tetap mau semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan menyanyi Hidup Menurut Perintah-Mu karena kita mau memberikan persembahan dan bersiap-siap untuk menerima firman Tuhan. Karena itu, nanti Kak Vina meminta tolong Kak Senia ya untuk membawa kita di dalam doa persembahan dan juga persiapan pelayanan firman ya. Mari kita puji Tuhan, hidup menurut perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan untuk dengar firman Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-Mu, menurut perintah-Mu, sebab ku menyukainya. Aku siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman, duduk dan lipat tangan untuk dengar firman Tuhan. Kak Vina meminta tolong Kak Seni untuk membawa kita di dalam doa persembahan dan pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk waktu-Mu yang indah pada sore hari ini, bila mana kami Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih jikalau kami sudah memberikan persembahan ini, kiranya bisa berguna bagi kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang akan disampaikan nanti bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa kami lakukan untuk kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Nada dan kuapan syukur kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Kak Seni. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan membawakan renungan firman Tuhan adalah Kak Desi. Yuk kita panggil sama-sama ya adik-adik ya. Yuk Davin, kita panggil Kak Desi yuk. 1,
2, 3. Kak Des. Gimana Kak Desi ya? Hai, hai. Halo. Muncul nih ya, muncul. Sebentar. Wah, kira-kira Kak Desi hari ini mau cerita tentang apa ya? Yuk kita dengarkan dengan baik ya firman Tuhan hari ini. Oke, ya. Tadi sesuai dengan udah slide-nya Kak Vina ya di awal itu dan dikirim di grup juga sudah ada siapa ya, fotonya siapa itu tadi ya, yang di grup posternya itu untuk mengajak semua anak sekolah minggu untuk hadir, sudah ada foto di situ. Fotonya siapa ya? Nah, Kak Desi mau cerita tentang foto yang ada di dalam poster untuk ajakan beribadah itu. Kak Desi mau share screen dulu. Besok atau dia belajar deh, Adino masa enggak belajar, mana ya? Boleh. Air hidup. Lihatkah? Apa itu lihat? Oke. Nah, sesuai dengan yang Kak Vina tadi ada gambar itu, sama kan ya, yaitu tentang Tuhan memberi petunjuk, ya kan? Di situ juga sudah ada tertera di tulisannya poster itu ada Raja Yosia. Terambil dari di sore hari ini kita siapkan dulu Alkitabnya, ayo teman-teman. Anak-anak sekolah minggu bisa dibuka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Ada kan raja. Nih raja-raja. Di layarnya nanti sudah ada juga, nanti bisa dibantu untuk membacakannya. Ini panjang ya, 1 sampai 20. Nah, nanti setiap minta bantuannya satu persatu, berarti satu slide yang baca satu orang. Di sini ada berapa Kak Vina? Berapa partisipan? 6. Oke, berarti nanti bantuin baca ya. Nanti di situ per slide satu orang. Berarti dimulai dari Kak Desi dulu. Setelah itu nanti bantuin Kak Senia slide berikutnya. Nanti di slide ketiga itu bantuin Davin untuk slide ketiga. Jadi nanti ada kelipatan 3 ayat. Lalu dibantuin Kak Nita di slide keempatnya, satu Kak Desi, kedua Kak Seni, ketiga Davin, keempat Kak Nita, kelima Kak Vina, dan terakhir Zevanya ke-6. Ya, kalau ada slide berikutnya. Nanti dilihat ya per slide-nya. Oke, kita akan mulai. Ya. Di pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Ayat pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Boleh selanjutnya.
Kak Sheni. Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, Lanjut, Davin. Davin ayat ke-7, 8, dan 9. Masih di mute, Davin. Oh, sudah. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberi kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Oke, ayat 10, 11, 12. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiya Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiya itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Zevanya bisa baca di ayat 15. Masih di unmute. Masih di mute, belum di unmute Zevanya. Belum, ya, oke. Saya langsung baca ayat 15. Menjawab mereka begini. Tuhan Allah Israel, orang yang menyuruh kamu. Terus?
Sinyalnya putus-putus, Kak. Ya, bisa ini kedengeran. Bisa dilanjutkan. Oh, oke. Ya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Lanjut. Ayat 16. Beginilah. Udah. Ini kan ayat 15 satu. Ya. Lanjut ayat 16 dan 17 lanjut. Beginilah firman Tuhan. Ini ada akan mendatang tempat perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Lanjut 17. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan ternyala terhadap tempat ini dengan tidak padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di sore hari ini. Ya, itu tadi mengenai Raja Yosia ya. Nah, kita mau saksikan dulu, lihat untuk video berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang
untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan ya patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Oke, ya tadi itu ya singkat ceritanya dari Raja Yosia. Ah, ini kan siapa tadi? Ini gambarnya siapa? Raja Yosia. Raja Yosia. Tadi Raja Yosia itu umurnya berapa ya? 8 tahun. Wih, ada Nando. Nandonya sudah muncul nih. Udah datang Nando dari acara ulang tahun. Yang mau ulang tahun, mendatangi ulang tahun temannya dulu. Besok ulang tahunnya Nando gitu ya. 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 Siapakah dia? Tadi sudah terjawab, yaitu Raja Yosia. Umurnya berapa? 8 tahun. Itu pun juga sudah dijawab. Nah, satu lagi. Siapa nama ayahnya? Siapa ya? Tadi itu yang di Siapa? Manase. Oh, itu kakek. Itu kakek. Yang tadi di gambar video itu kan ada foto-foto tuh ya. Foto-foto yang paling terakhir itu fotonya siapa namanya itu? Siapa? Amos. Ya, jadi foto yang terakhir itu adalah ayahnya si Yosia. Yang tadi Manasye itu adalah kakeknya ya. Jadi jangan kebalik ya. Jadi kan Tuhan sudah menjanjikan ya pada Raja Daud semua keturunannya itu akan menjadi raja. Jadi salah satunya yaitu tadi ini keturunannya yaitu Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini dia memiliki karakter yang sama seperti Raja Daud. Karakternya apa Raja Daud? Masih ingatkah? Raja Daud karakternya bagaimana ya? Bagaimana ya pada saat Raja Daud memimpin bangsa Israel? Masih ingatkah? Memperbaiki rumah bait Allah. Oke, sip. Terus apa lagi selain memperbaiki sesuai dengan perintah Tuhan? Cinta Tuhan. Yes, cinta Tuhan. Jadi Raja Yosia ini sama dengan karakternya dengan Raja Daud. Jadi dia tidak memiliki karakter yang sama seperti ayah maupun kakeknya. Jadi beda. Kalau kakek dan ayahnya karakternya bagaimana? Masih ingatkah keturunannya yang terakhir itu bagaimana dia? Jahat. Nah, jahat. Terus habis itu tidak mau sesuai dengan perintah Tuhan, menyembah berhala. Akhirnya karena menyembah berhala, terus bait Allahnya itu jadi nggak terurus, jadi akhirnya rusak karena semua bangsa Israel semua beralih menyembah berhala. Nah, akhirnya dengan adanya Raja Yosia ini memiliki karakter yang sama seperti Raja Daud. Dia ingin mengubah kembali seperti kerajaan yang dulu, bangsa Israel yang dulu, yaitu sesuai dengan perintah Tuhan. Ya. Nah, tadi siapa yang menemukan gulungan itu? Siapa? Safan. Belum ke Safannya. Yang menemukan di bait Allahnya. Imam siapa? Hilkia. Nah, dia pada saat itu di bait Allah dan dia menemukan ada gulungan kertas dan ternyata gulungan kertas itu setelah itu
itu berisi adalah kitab Taurat. Yang isinya kitab Taurat itu apa ya? Tahu nggak kitab Taurat itu isinya apa? Perintah Tuhan. Nah, setelah itu Imam Hilkiah menemukan tadi yang ada kitab itu, dia serahkan ke siapa tadi? Si sekretarisnya itu, paniteranya. Nah, Safan, diserahkannya itu ke Safan. Lalu diberikan ke siapa? Safan memberikan ke siapa? Raja Raja Yosia. Yosia. Lalu akhirnya Safan membacakanlah di depan Raja Yosia mengenai isi kitab tersebut. Dan ternyata mengetahui semua adalah semua perintah Tuhan yang mengenai kebaikan untuk menjadi bangsa Israel itu menjadi baik kembali sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, dari situ akhirnya Raja Yosia ingin mengubah semua bangsa Israel menjadi bangsa yang seperti dulu, seperti Raja Daud yang kembali lagi. Semuanya tidak ada yang mendukakan hati Tuhan dengan menyembah berhala, menyembah patung, dan segala macamnya. Akhirnya itu dibacakanlah ke seluruh bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu menuruti sesuai dengan perintah yang ada di kitab Taurat itu. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu nih, tadi yang membacakan siapa? Membacakan kitab Taurat itu tadi siapa? Siapa? Safan. Yes, Safan. Nah, kenapa Safan yang disuruh baca? Kenapa bukan Raja Yosia sendiri yang baca? Kenapa? Kenapa kok Raja Yosia nyuruh Safan? Karena kenapa ya? Karena Raja Yosia kan sebagai pimpinan, ya kan, sebagai raja, dia berhak untuk menyuruh sekretarisnya atau paniteranya itu untuk membaca. Jadi meminta tolong sekretarisnya untuk membacakan. Jadi raja itu punya kekuasaan dan punya hak untuk memerintahkan. Oke, gitu ya. Lalu di sini anak-anak sekolah minggu, siapa yang suka membaca? Davin. Terus Nando? Nando itu Kak, angkat tangan Kak. Oke, Nando. Zevanya bagaimana Zevanya? Suka baca? Oh, ini ada Angel nih. Angel, hai Angel. Angel, mana suaranya Angel? Bisa di-unmute dong? Angel suka baca enggak? Baca enggak Angel? Malah lompat ke rambut. Sini coba lihat nih. Oh, biasanya teman-teman Davin sukanya baca apa, Davin? Baca apa ya? Kalau di rumah ada buku baca, cerita gitu? Nando? Sukanya buku pelajaran. Baca apa, Nando? Oh, puji Tuhan. Pinter. Wah, berarti hafal semua ya isi buku pelajarannya ya. Davin suka baca apa kalau di rumah? Apa, koran? Suka baca apa, Davin, kalau di rumah? Baca apa ya? Angel, Zevanya. Oke. Ya, jadi kalau di rumah ada buku baca, ada William. Boleh. Oh, Hai William. Hai William. Mana nih suaranya? Oke. William suka baca. Suka nggak ya? Atau main game? Will, suka baca nggak?
Antara baca sama main game, suka yang mana? Mana, Will? Mikir kayaknya Kak Vina. William mikir, baca sama main game lebih suka mana ya? Kak, katanya William suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke. Angel suka baca atau suka main game? Putus juga ini. Oke. Ya, jadi ini kan Raja Yosia memerintahkan untuk membaca isi kitab Taurat tersebut. Jadi isinya itu hal yang baik semuanya. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa hal-hal yang pokoknya hal-hal yang baik, tidak ada hal yang buruk. Nah, jadi isinya adalah mengajarkan sesuatu hal yang baik. Selalu mengajarkan sesuatu hal yang baik. Contohnya apa? Ayo coba. Ada yang bisa apa sih? Siapa yang bisa menyebutkan contoh mengajarkan sesuatu hal yang baik? Apa ada lagi? Contohnya apa lagi? Jangan nyembah berhala. Nando, iya, menyembah Tuhan, terus membaca firman Tuhan. Ya, kalau kita membaca, pasti kita akan menambah ilmu pengetahuan, benar ya. Kalau kita suka membaca, kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Jadi pasti akan tahu banyak hal. Jadi terus wawasannya luas nih. Hal apa saja kalau kita sering baca pasti tahu. Oh iya, aku pernah baca itu tuh. Nah, jadi pasti akan tahu semuanya. Apalagi kalau kita sering membaca Alkitab, pasti akan lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya kan? Terus yang pasti adalah mengetahui petunjuk dari Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk semuanya tentang hidup kita itu ada di firman Tuhan. Jadi, ayo teman-teman kita harus sering membaca firman Tuhan. Ya. Itu ya pesannya ya. Jangan sampai lupa untuk membaca firman Tuhan. Oke, kita akan masuk ke aktivitas. Karena di sini kelas kecilnya nggak ada ya. Lanjut ke kelas besar aja. Nah, oke, diperhatikan nih, kelas besar. Di sini kan ada simbol-simbol nih. A, B, C, D, sampai Z. Terus ada simbol-simbol. Nah, kamu semuanya, kamu harus mengetahui simbol ini itu menunjukkan kitab apa ya. Ya, contoh. Ini ada senyum nih, smile. Smile itu huruf apa? Smile ini huruf apa ya? Nah, A. Terus ini ada bentuknya kayak bintang nih. Ini huruf apa? M. Nah, ini M. Lalu ini ada arah panah ke kiri. S. S. Terus ini lagi, terus ini ada persegi panjang L. Berarti membacanya apa? Amsal. Yes, Amsal. Nah, dicari nih Amsal 21 ayat 23. Bunyinya apa ya? Nanti teman-teman bisa tuliskan di sini ya. Nanti Kak Desi akan berikan lembaran ini ke grup dan bisa dituliskan di sini. Di sini bisa tuliskan di bawah Amsal 21 ayat 23. Nah, bacaannya bisa dituliskan di sini. Oke, begitu seterusnya. Nah, pesan terakhir adalah rajinlah membaca Alkitab, pasti
tak akan sesat. Nah, jadi pesannya adalah kita harus rajin membaca, terutama adalah bacaan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Oke, begitu firman Tuhan di sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami terus belajar mengenai firman dan mengenai kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami belajar kembali untuk seperti Raja Yosia Tuhan yang mau mengubah untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Sesuatu hal yang sudah terjadi yang tidak baik, tapi akan berusaha untuk mengubah yang lebih baik lagi. Sama dengan hidup kita masing-masing, apa yang kurang baik sampai saat ini itu akan menjadi perubahan untuk di kemudian hari untuk jadi lebih baik lagi. Dan satu hal lagi Tuhan, kami akan terus belajar dan terus rajin untuk membaca dan khususnya membaca Alkitab mengenai firman, mengenai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah dapat mendengarkan renungan di sore hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Habis dikembalikan lagi ke Kak Vina. Amin. Terima kasih Kak Desi. Yuk kita sama-sama bilang terima kasih ya sama Kak Desi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Desi. Oke, sama-sama. Kak Desi memberkati Kak Desi ya di dalam pekerjaan, di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kiranya firman Tuhan yang sudah tadi Kak Desi ceritakan, itu adik-adik melihatnya dan tidak melupakannya ya. Seperti tadi kisahnya raja siapa? Yosia. Bukan. Kalau minggu lalu raja siapa? Minggu lalu yang diceritakan Kak Senia. Raja siapa ya? Nando, raja siapa minggu lalu? Yang disembuhkan Tuhan sakit. Oh, masih ingat Hizkia. Hari ini kita belajar raja yang lain lagi ya, Raja Yosia. Dan diceritakan tadi, Raja Yosia ayahnya, kakeknya nggak mengenal Tuhan. Mereka tidak mencintai hukum Taurat. Sehingga Raja Yosia itu kenal hukum Taurat nggak dari kecil. Nggak kenal ya, karena orang tuanya, kakeknya, seluruh lingkungan keluarganya itu tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika Imam Hilkia menemukan kitab Taurat, ya, lalu Raja Yosia itu tertarik, lalu meminta Safan membaca kan untuk dia. Lalu setelah itu apa? Dia tidak sekedar membaca saja adik-adik, dia justru mengajak rakyatnya. Nah, sekiranya semua dari kita yang ada di tempat ini sungguh-sungguh sama seperti Raja Yosia ya, lebih lagi rajin membaca firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini, kita mau nyanyi Jesus Loves Me. Nanti Kak Vina mau minta Angel ya, karena tadi kan Angel harusnya doa firman ya, Angel untuk membawa dalam doa penutup. Oke Angel? Siap, sudah senyum, berarti Angel sudah siap. Oke, Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes,
Silakan Angel membawa kita dalam doa penutup. Masih di mute, Nak. Tuhan, hari ini Angel dan juga teman-teman dan juga kakak-kakak yang sudah selesai sekolah minggu ini, Tuhan, berkatkanlah kakak-kakak yang sudah mengajarkan kami dengan ajaran Tuhan yang Tuhan perlakukan untuk kakak-kakak ini, Tuhan. Dan aku sungguh berterima kasih buat kakak-kakak yang ada di sekolah minggu ini, Tuhan. Dan sekarang sekolah minggu udah mau selesai. Berkatkanlah teman-teman yang ada di sekolah minggu. Semoga aja teman-teman yang ada di sekolah minggu sehat selalu. Dan kakak-kakak yang juga sehat selalu. Dan Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Angel. Ya, kita saat teduh sejenak ya. Terima kasih Laskar Allah. Kita akan ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita semuanya kameranya di on ya. Kita mau foto dulu. Dan Kak Vina mau kasih ingat teman-teman kalau minggu depan kita mau latihan nyanyi untuk persiapan Natal ya. Jadi adik-adik sekolah minggu kalau bisa semuanya hadir untuk kita latihan nyanyi, oke? Lagunya apa? Kita berlatihnya minggu depan ya. Siapa yang mau dapat hadiah Natal angkat tangan. Siapa ya kira-kira yang bintangnya paling banyak tahun ini ya? Yuk semangat lagi mengumpulkan bintangnya. Rajin sekolah minggu ya. Kita ketemu minggu depan. Sekarang kita foto dulu. Oke, gayanya apa ya hari ini adik-adik? Hari ini yang pilih Angel deh. Angel atau William yang pilih gayanya? William. Will, gaya apa Will? Fotonya Will. Will? Gaya apa nak? Apa nak? Oke, Nando aja deh, Nando karena besok mau ulang tahun. Nando katanya minggu depan nggak bisa sekolah minggu ya, ada acara ya? Iya, Kak. Ya, terus kita rayain ulang tahun Nando kapan dong? Minggu depannya lagi ya? Oke, Nando pilih gaya Nando. Gaya apa kita hari ini? Gaya apa? Gimana gayanya? Oh, sarangi. Oh, sarangi. Sarangi. Seperti Raja Yosia yang cinta firman Tuhan, kita juga cinta firman Tuhan. Yuk. Seperti biasa kan, itu yang mau mencet. Zevanya, wah senang sekali kameranya Zevanya bisa. Siap ya? 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih semuanya. Tetap rajin sekolah minggu, tetap rajin membaca firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita siap-siap untuk latihan untuk Natal ya.